Aku udah paulang nih, Baku udah paulang nenyong piano. Nah, jadi di video kali ini kita akan cerita soal second year atau tahun kedua perpanjang visa di Australia. Sebenarnya ini video harusnya kita baking itu mungkin 2 bulan lalu sebelum kita pulang ke Indonesia. Jadi pas kita perpanjang visa, rencananya kita mau bikin video ini untuk kasih tahu perpanjang visanya itu prosesnya seperti apa dan sebagainya. Cuma kita lupa. Dan tadi kita lihat catatan-catatan konten YouTube, ada nih catatan untuk buat visa tentang second year. Jadi ya udah kita buat sekarang aja. Kita akan buat ini sambil kita jalan OTW ke stasiun. Ya ini kita pilih rute yang agak jauh. Untuk rute ke tempat kerja sebenarnya sudah pernah kita baking juga di video lain. Itu kita punya beberapa pilihan rute dan ya karena biar sambil bikin video lah sambil jalan gitu, kalian juga bisa lihat di sekitar ini ya kan. Jadi ya itu kita ambil rute yang agak jauh sambil cerita tentang second year. Dan di video kali ini juga kita akan kasih tahu kita plan ke depannya seperti apa gitu. Kita kasih tahu bocorannya aja atau spoiler aja. Kita tidak mau perpanjang sampai tahun ketiga. Nah, nanti kita akan cerita. Oke, kita bahas yang second year ya. Buat yang second year, teknisnya ya kalian yang WHV sudah pasti sudah familiar gitu, yang pakai visa yang sama-sama gua, working holiday visa. Itu kalian harus kerja 88 hari atau biar gampangnya kita sebutnya itu biasanya 3 bulan gitu di regional area. Regional area itu gambarannya kira-kira area-area yang ditentukan oleh pemerintah Australia yang di luar kota-kota besar gitu. Mungkin kalau di Indonesia itu sama kayak ini saatnya gue nyebrang. Ini orang ini ada kejadian aneh. Ini harusnya ini tempat penyeberangan. Ini orang kenapa di sini? Kayaknya kecele deh dia. Jadi pas dia udah sampai situ lampunya merah gitu. Jadi ya mau nggak mau berhenti di situ. Tapi ya itu jarang banget terjadi. Gue tiap bikin video selalu aja ada hal-hal aneh. Mudah-mudahan nggak ada hal aneh yang merugikan gue sih. But anyway, lanjut. Ya jadi kalian harus kerja itu selama 28 hari. Nah sebenarnya agak teknis kalau mau dibahas tempatnya, terus kerjaannya apa aja gitu. Tapi ya salah satu kerjaan yang bisa terhitung sebagai regional job itu kerjaan kayak yang gue lakukan di peternakan. Itulah kenapa kemarin gue kerja sebagai peternak atau pemerah sapi. Itu banyak juga sih kerjaan-kerjaan lain kayak fruit picking, biasanya kerjaan-kerjaan yang kayak gitulah. Ya ada bayangannya kan. Tapi lagi-lagi terlalu teknis kalau dibahas di sini. Kita fokus aja ke proses menuju perpanjang visa ke tahun keduanya. Oke. Jadi setelah kalian melakukan pekerjaan itu selama 88 hari, kalian akan dapat slip gaji pastinya dong. Pastinya gitu. Nah, slip gaji itu kan dapat biasanya ada yang tiap minggu, ada yang tiap 2 minggu gitu ya. Itu akan dijadikan bukti ke pemerintah Australia atau imigrasi di Australia bahwa kalian telah memenuhi syarat untuk perpanjang visa dari tahun pertama ke tahun kedua. Gitu. Jadi kalau tanpa itu tidak bisa. Itu. Nah, sebelum masuk ke daftar di website dan lain-lain, ini suka ada pertanyaan nih. Gimana kalau misalnya nggak 88 hari? Dan bagaimana cara hitung 88 hari? By the way, ini gue harus jalan agak cepet ya, biar nggak ketinggalan. Jadi kalau kalian kerja, jadi 88 hari itu hitungannya sekitar 13 minggu ya, 13 minggu. Itu kalau seminggunya dihitung 7 hari. Nah, kalian kan kerja biasanya seminggu tuh 5 hari. Itu suka ada pertanyaan, ini kita kerja seminggu 5 hari, seminggu ini dihitung 5 hari apa 7 hari nih, Sabtu Minggu dihitung nggak gitu. Nah jawabannya, gue udah cari jawabannya di internet. Dan waktu itu ya,
Dan gue nggak nemu jawaban yang pasti gitu. Bahkan dari pemerintah Australianya pun nggak menspesifikkan ini gitu. Jawaban yang gue dapat waktu itu ada, paling nggak ada dua. Yang pertama, jawabannya katanya kalau misalnya lu kerjanya di atas 35 jam per minggu, itu baru dihitung 7 hari gitu. Kalau lu kerjanya di bawah 35 jam per minggu, itu nggak dihitung 7 hari. Oke. Kenapa 35 jam? Karena kalau lu kerja full time, bayaran minimum yang lu dapat itu 35 apa 36 jam gitu. Kalau nggak salah sih 35 jam gitu. Itu makanya untuk dihitung 7 hari ya lu harus kerja yang jamnya itu sama kayak jam full time. Oke, kayak gue ambil contoh di kerjaan gue yang gue kan keternak di 2 peternakan yang berbeda tuh. Peternakan gue yang pertama itu gue di hire sebagai full time. Gaji gue kalau nggak salah 38 jam per minggu waktu itu gue dapatnya. Dan ya itu nggak peduli lu kerja cuma 30 jam, lu kerja cuma 20 jam misalnya, ya per minggunya pokoknya lu tetap digaji 38 jam. Jadi untuk pekerjaan yang peternakan yang pertama gue nggak terlalu worry soal itu. Nah di peternakan kedua nih, itu tuh jamnya tuh nggak nentu. Gua ada yang seminggu itu cuma 16 jam waktu itu karena ada libur. Terus ada yang ya paling-paling 32 jam, paling banyak gue dapet 35 jam. Jadi sangat-sangat nggak nentu. Nah ada lagi artikel yang gue baca itu mereka bilang yang penting jangan di bawah 30 jam gitu. Jadi sangat membingungkan gitu. Untuk dihitung 7 hari itu sebenarnya minimal harus berapa jam nih gitu kan. Cuma gue sudah membuktikan dengan visa gue yang granted atau visa gue yang sudah dikabulkan bahwa kalian gak usah terlalu worry soal itu. Seperti yang gue bilang tadi, gue seminggu tuh ada yang cuma 16 jam. Gue waktu itu gue masukin ngepas banget 13 payslip. Itu kalau dihitung ya 88 hari itu pas tuh. Tapi ya tetap diterima-terima aja dengan jam yang seperti itu gitu. Ada jam-jam yang itu yang tadi gue bilang seminggu 16 jam. Harusnya kan berarti kalau pakai rumus yang gue dapat dari artikel itu, yang taruhlah nggak usah 35 jam deh, yang 30 jam aja. Berarti kan yang gue 16 jam dalam 1 minggu itu nggak bisa dihitung 7 hari tuh. Berarti gue harusnya belum mencapai 88 hari. Tapi tetap keterima aja gitu. Jadi rasa-rasanya tidak perlu khawatir soal itu, kecuali kalian kerjanya tiap minggu 15 jam, 16 jam, 15 jam, 16 jam gitu. Nah itu mungkin perlu khawatir tuh, karena rasa-rasanya kalian harus kerja lebih lama dari 88 hari gitu. Kalau gue kan case-nya ya ada yang memang memenuhi, ada yang nggak memenuhi, 1-2 minggu nggak memenuhi gitu. Itu mungkin masih forgivable lah, masih dimaafkan, masih ditoleransi sama pemerintah Australia. Ntar gue harus nyebrang nih sini. Ini nggak ada jembatan penyeberangan. Sebenarnya harusnya nyebrangnya di sono sih, tapi ya udahlah ya. Seperti yang kalian lihat banyak juga itu yang nyebrang. Baik banget dikasih. Biasanya kalau mereka ini kalau bukan tempat penyeberangan itu nggak mau dikasih sama mereka biasanya, karena ya itu haknya mereka sebagai mobil gitu. Kecuali yang ada penyeberangannya, mereka wajib, gue nggak tahu ya wajib ngasih atau memang jadi budaya, tapi rasanya a bit of both deh gitu. Kadang-kadang gue kebiasaan di Jakarta kan, gue tunggu dulu, dianya juga nunggu gitu. Kalau di Jakarta kan kita duluan-duluanan aja ya kan. Dan mobil mana mau ngasih. Nah, di sini tuh gue tunggu-tungguan tuh kayak ayo. Jadi ketika kalian berhasil mengumpulkan 13 payslip, ya kalian bisa gunakan payslip ini untuk apply visa tahun kedua. Nah, ada pertanyaan lagi, Kak, gimana kalau misalnya payslipnya cuma 11, cuma 10? Oh sorry, gini ya, 13 payslip ini dengan hitungan kalian dapat payslipnya per minggu ya gitu. Ada yang dapat payslipnya per 2 minggu, ya berarti mungkin nggak sampai 13 gitu, karena satu payslip itu kan dihitung 2 minggu gitu. Kalau gua dan kebanyakan pekerja lainnya biasanya payslipnya tuh per minggu, jadi 13 payslip.
Jadi ini asumsinya kalian kerja per minggu ya. Kalian dikasih payslipnya per minggu atau dibayar gajinya per minggu ya. Nah gimana kalau misalnya cuma punya 11 payslip atau 12 payslip? Atau bahkan lebih sedikit lagi misalnya. Jawabannya adalah silahkan gambling. Silahkan gambling. Yang gue dengar dari cerita beberapa orang yang working holiday juga, dan bukan cuma dari Indonesia ya, dari luar juga, itu banyak yang lolos gitu. Banyak yang lolos, cuma ya lagi-lagi kalau misalnya kalian bisa memenuhi 13 payslip 88 hari, kenapa enggak gitu. Kecuali kalau kepepet ya silahkan dicoba aja. Yang belum coba gue sampaikan adalah ada kok kemungkinan kalian tetap diterima. Tenang, ini bukan kereta gue. Kereta gue yang mengarah ke sana. Oh iya, tadi kan gue bahas soal udah kebuka nih. Saya lewat dulu ya, nyebrang dulu ya, konsen dulu nih. Ntar ke bawah kereta lagi, sama kayak yang di Indo. Tadi kan gue bahas ada orang yang di luar Indo juga kan. Nah gue bahas soal orang yang pakai visa working holiday dan dari kebanyakan sih dari Eropa. Yang gue dengar itu mereka cukup mereka tidak asing dengan memalsukan payslip gitu. Kalau gue sih gue nggak mau ambil resiko. Dan ya gue juga gue nggak keberatan gitu kerja dengan payslip. Toh ya gue juga dapat duit juga dari situ. Gue dapat pengalaman, gue bisa sharing ke kalian gitu, bikin konten YouTube. Jadi ya gue sih nggak masalah. Tapi yang gue dengar sih seperti itu gitu. Jadi buat mereka itu memalsukan payslip itu plan yang sangat dipertimbangkan. Mungkin alasannya karena ya mereka tetap mau kerja di city gitu, kerja di kota, nggak mau kerja yang regional seperti itu gitu. Apakah berhasil atau tidak ya, yang gue dengar sih ya ada yang berhasil, dan ada yang mungkin ada yang ketahuan juga, gue nggak tahu. Yang gue dengar sih cerita berhasilnya ya gitu. Dan gue sih nggak merekomendasikan, sekedar cerita aja ke kalian gitu. Kalau ditanya gimana caranya malsuin payslip, apakah buat sendiri, yang gue inget ya waktu itu ceritanya adalah ya lu cari orang yang punya farm, terus ya lu nego sama dia gitu. Ya mungkin lu harus bayar sejumlah uang untuk dia agar ngeluarin payslip atas nama lu gitu. Gue pernah dengar cerita juga. Dulu itu nggak se-strict sekarang. Dulu ada orang yang dia pakai payslip temennya, terus namanya diganti dan lolos. Itu dulu. Nah kalau sekarang semuanya sudah terintegrasi gitu. Ya pemerintah Australia bisa di-tag gitu. Ini nama lu benar-benar kerja di sini nggak gitu. Itu tapi dulu ya se-Bronx itu, kalau orang Jakarta bilang se-Bronx. Itu ntar gue ini tiket keren kan, gue tempelin dada gue, nyala kan karena di dalam ada kartunya. Ting. Nah ketika kalian sudah berhasil mengumpulkan payslip, ya udah langsung apply di, gue lupa kalau nggak salah websitenya imi.gov.au deh, pokoknya website imigrasinya Australia. Nah itu diikutin aja step-stepnya, kalian isi data diri dan sebagainya. Nanti masukin bukti payslip juga gitu. Ini kereta saya datang dalam waktu 4 menit lagi. Terus apa lagi ya? Ini hal yang harus kalian perhatikan kalau mau perpanjang visa. Jadi salah satu syarat perpanjang visa adalah kalian harus medical check up dulu. Medical check up ini bisa kalian tidak perlu medical check up kalau kalian sudah medical check up 12 bulan sebelum kalian apply. Nah ini gue agak kecele. Karena gini, gue waktu itu medical check up tanggal 1 April, kalau nggak salah 1 April atau 1 Mei. Gue lupa, 1 April deh, 1 April aja deh. 1 April 2023, oke? Nah waktu gue mau perpanjang visa ini, itu tanggal kalau nggak salah 3 Juni 2024. Nah
Kalian lihat tuh waktunya dari 1 April ke 3 Juni, 1 April 2023 ke 3 Juni 2024 itu kan sudah lebih dari 12 bulan. Makanya gue harus medical check up lagi. Gitu. Itu hati-hati tuh. Tapi kalau misalnya masih within 12 bulan, kalian nggak perlu khawatir, apply aja dan bisa pakai medical check up yang lama. Dan medical check up ini bukan sembarangan medical check up loh ya. Ini medical check up yang pas di tahun pertama kemarin, kalian yang mau buat visanya kan harus med check tuh, harus medical check up yang kalian kasih ke pemerintah Australia juga. Nah, itu bisa dipakai lagi gitu. Bukan medical check up yang kalian ke RS apa gitu terus diperiksa mau selengkap-lengkapnya. Kalau itu tidak bekerja sama dengan pemerintah Australia nggak bisa. Sama di sini pun begitu. Mau kalian bayar semahal apapun, kalau medical centernya tidak bekerja sama dengan Australia nggak bisa gitu. Dan itu gue sempat kecele. Pada akhirnya gue medical check up dan itu sudah gue upload juga kontennya. Proses medical check up di Australia. Nah, untuk medical check up di Australia hati-hati. Gue juga cerita di konten itu, gue cerita sedikit di sini. Karena kalian nggak bisa booking hari ini mau medical check up besok gitu. Karena yang mau medical check up ini kan khusus visa nih medical check upnya. Itu banyak banget yang ngantri. Gitu, itu bisa nunggu 3 minggu sampai 4 minggu. Oke. Jadi hati-hati tuh. Gue waktu itu beruntung karena gue refresh terus sampai akhirnya ada yang cancel, ada yang batalin dan gue bisa fill in gitu. Gue nyelip masuk itu. Kemudian medical check up selesai. Nah, gue apply semuanya udah. Seingat gue sih nggak ada kendala dan visa gue granted dalam waktu minus 3 detik. Nah, kenapa bisa minus 3 detik nih? Gue kasih tahu nih, aneh banget kan minus 3 detik. Jadi gue pas apply, harusnya kalian tuh kalau apply sesuatu itu kalian dapat email bahwa application kalian diterima. Oke, baru dapat email lagi visa kalian diterima gitu, ngerti ya? Jadi bukti bahwa kalian sudah apply pertama, baru yang kedua hasil dari apply kalian itu seperti apa. Oke, yang terjadi di gue pertama dapat emailnya. Ini pas gue apply, gue klik apply, langsung dapat email visa gue diterima di tahun kedua. Baru email selanjutnya, email aplikasi gue sudah diterima gitu dan akan direview. Ngerti nggak? Kayak lah ini mah kebalik gitu, harusnya aplikasi gue diterima dulu, direview baru visa gue diterima kan gitu. Jadi makanya gue bilangnya gue dapetnya minus 3 detik karena emailnya, bahkan email grantednya, dikabulkannya visa gue itu datang sebelum aplikasi gue diterima gitu. Dan ada beberapa saran-saran yang bisa gue kasih tahu, yang ini gue dapat dari teman-teman WHV juga, dari beberapa teman yang gue ngobrol. Jadi untuk apply atau masukin submission ke Ditjen Imigrasi di Australia itu baiknya dilakukan di jam-jam di luar jam kerja. Kenapa? Karena kalau kalian lakukan itu di luar jam kerja, kemungkinan besar akan dicek by system, bukan manual. Gitu. Gua waktu itu apply, gue lupa harinya hari apa, kalau nggak hari Senin, Selasa, Rabu, pokoknya di antara 3 hari itu. Kayaknya kalau nggak Selasa, Rabu deh, Senin nggak mungkin. Ya, kalau nggak Selasa, Rabu, dan gue apply di jam 3 pagi. Ya, nanti gue akan cantumkan semua bukti-bukti yang perlu di sini. Yang termasuk yang email tadi ada juga, kalian bisa lihat. Ya udah, setelah granted, emang gue agak buru-buru ngurus visa ini karena ya gue mau balik ke Indonesia gitu waktu itu ya. Dan ya udah granted dan akhirnya gue balik ke Indonesia gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan juga, kenapa gue buru-buru nggak balik ke Indonesia terus ngurus di Indonesia aja gitu. Visa gue kan sebenarnya visa tinggal di Australia gue masih sampai waktu itu Juli tanggal 12 gitu. Jadi masih ada sekitar 1 bulanan. Gue nggak mau ambil resiko itu karena kalau misalnya ini udah gue bahas nih, visa soal izin masuk dan izin tinggal tuh berbeda gitu. Izin masuk gue itu cuma sampai 20 April kalau nggak salah. Sedangkan izin tinggal gue ya tadi sampai 12 Juli 2024. Nah, ini kan gue urus sudah Juni nih. Gue kalau keluar Australia, gue nggak bisa masuk lagi ke Australia sampai visa gue granted yang tahun kedua.
Karena walaupun gue punya izin tinggalnya, tapi izin masuk gue cuma sampai 20 April. Itu izin masuk itu terhitung dari visa kalian granted. Sedangkan izin tinggal itu terhitung dari ketika kalian sampai di Australia. Itu mudah-mudahan paham ya. Coba dicerna aja. Ntar gue masuk dulu. Udah, gue mau cari tempat yang gak terlalu di sini. Cocok nih di sini. Oke, kita masuk dulu. Oke, mungkin suara gue nggak bisa terlalu keras karena nggak enak gue sama yang lain. Tapi ya harusnya sih tetap kedengeran. Nah, jadi gue sangat berhati-hati untuk tidak mau ambil resiko apply di Indonesia, karena kalau misalnya visa gue nggak dikabulkan gitu, ini kan tadi base case banget tuh, visanya tuh terkabulkan dalam 3 detik, minus 3 detik tadi bahasa gue, minus 3 detik. Di case lain itu bisa 3 bulan ada, bisa lebih lama, ada yang belum granted gitu. Itu sangat bervariasi gitu. Tapi memang kebanyakan ya cepat sih, cuma ya gue nggak mau ambil resiko itu gitu. Gimana kalau misalnya visa gue nggak granted, gue udah pulang ke Indonesia nih, gue apply di Indonesia, visanya nggak granted, nggak kunjung dikabulkan, ya gue nggak bisa balik lagi ke Australia, gue nggak ada izin masuknya itu. Sedangkan kalau visa gue sudah dikabulkan, gue pulang ke Indonesia, ya gue balik lagi bebas. Karena ya misalnya kayak sekarang nih, visa gue itu sudah visa izin masuk dan izin tinggal gue itu udah sampai 12 Juli 2025 gitu. Jadi intinya gue memastikan dulu gue dapet visanya lah gitu. Jadi gue sih nggak menyarankan ambil resiko pulang ke Indonesia dan apply-nya di Indonesia gitu, kecuali izin masuk kalian ke Australia masih panjang, itu ya nggak masalah gitu. Toh kalau nggak granted di Indonesia, kalian tinggal ke Australia lagi, tunggu di Australia gitu kan. Nah in my case, karena izin masuk gue udah expire, gue nggak mau ambil resiko gitu sampai visa gue granted. Penjelasannya kayaknya ribet ya, tapi mudah-mudahan ngerti ya, mudah-mudahan ngerti. Ada syarat lagi yang gue ingat, gue juga disuruh untuk ngasih bank statement. Tapi bank statement ini nggak terlalu ribet kok. Lu bisa order dari, tergantung bank lu, bank apa, bisa Commonwealth, bisa NAB, INZ dan sebagainya. Bank gue kebetulan NAB. Ya gue tinggal order dari situ, terus dari aplikasinya. Jadi waktu itu gue langsung dapat jadi nggak terlalu ribet lah gitu. Untuk dananya sih kayaknya nggak dispesifikkan deh, seingat gue dananya berapa. Nah, tapi just in case ya mungkin baiknya disamain aja sama batas 5.000 AUD yang buat apply visa itu yang pertama kali gitu. Gue sih waktu itu kalau nggak salah sih lebih dari 5.000 sih gitu, karena sebenarnya beberapa duitnya udah gue transfer ke Indo itu. Untungnya masih ada di bank account NAB ini, waktu itu lebih dari 5.000 gue pakai yang itu. Udah sih, habis itu ya udah granted, udah deh balik ke Indonesia gitu, baru balik lagi ke sini dan sekarang sudah di sini lagi. Gue sudah menjalani tahun kedua ini selama sekitar 3 bulan. Ini udah Oktober nih sekarang, berarti 4 bulan itu. Nah, untuk tahun kedua ini gue balik lagi ke kerjaan yang lama. Dan suka ada pertanyaan nih, emang boleh ke kerjaan yang lama? Kan batasnya visa itu, lu kan cuma bisa kerja 6 bulan di satu perusahaan. Visa WHP itu gitu. Jawabannya gue udah cari ini di artikel-artikel, dan ketika visa lu diperbaharui, ya lu boleh kerja lagi di tempat yang lama selama 6 bulan. Karena batas 6 bulan ini itu di visa yang baru gitu, ngerti nggak? Jadi ya visa yang lama ya udah itu yang lama gitu. Nah sekarang udah visa baru, dapat lagi batasan 6 bulan dan ya bisa kerja di perusahaan yang lama gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi batasan 6 bulan yang lama itu udah itu visa yang terpisah gitu, visa yang terpisah gitu. Jadi kalau ini boleh balik lagi apa enggak, ya boleh aja gitu. Dan batasan 6 bulan ini setahu gue agak relax di kerjaan-kerjaan regional ya. Kerjaan yang ya itu tadi yang
daerah yang sepi, yang butuh banyak kerja, bahkan banyak yang kerja sampai 9 bulan, sampai setahun lebih gitu, dan nggak ada masalah gitu. Tapi gue harus double check lagi, dan ya yang tahu tolong silahkan komen di bawah gitu. Setahu gue sih nggak masalah. Udah itu cerita soal second year-nya. Dan bapak pindah ke sebelah gua lagi. Ntar ya, gua cari tempat buat bikin video yang lebih kusyuk bikinnya. Gua jalan lagi deh ke belakang. Sekarang gua mau cerita soal ya, di belakang sini juga ada orang. Gua mau ke belakang sono tadi, pojok sono tuh. Kalian lihat nggak? Tapi ada orang. Ya udah, di sini aja. Nah, gue mau cerita sekarang soal tadi yang gue bilang, gue tidak berencana untuk perpanjang ke tahun ketiga. Oh, di sini berisik juga. Ternyata ada bocil tuh di belakang. Ya udah, gue akan tetap ngomong aja. Sorry kalau ada suara-suara bocil. Bear with it, just bear with it. Jadi gue nggak berencana sepanjang tahun ketiga, alasannya karena ya memang gue lebih suka tinggal di Indonesia gitu. Jadi tujuan gue ke Australia itu kan buat cari modal, itu aja tujuan gue ke Australia. Gue bukan orang yang emang mau tinggal di luar negeri. Ada kan yang dari WHP mau perpanjang ke student mau jadi permanent residence gitu kan, udah buat plan seperti itu. Nah, gue tidak melihat plan itu gitu, karena ya gue tetap maunya tinggal di Indonesia gitu. Sebenarnya nggak salah juga, terlihat balik lagi bebas aja, terserah kalian gitu, bebas seperti apa. In my case ya gue maunya tinggal di Indo. Gue ke Australia itu cuma buat ngumpulin modal yang akan gunakan untuk buat bisnis, untuk mengembangkan karir gue misalnya. Sedikit terakhir, suka ada yang tanya nih, Kak, bukannya kalau dari tahun kedua ke tahun ketiga itu harus kerja 6 bulan? Ada trik yang digunakan oleh beberapa WHVers, pemegang WHV, yaitu slip gaji tahun pertama ke tahun kedua itu digunakan, jadi ditambahkan dengan yang kerjaan di tahun kedua yang buat tahun ketiga gitu. Artinya nggak maksudnya? Harusnya kan cuma tahun kedua doang nih, 6 bulan buat tahun ketiga. Nah, ini kerja tahun kedua 3 bulan, slip 3 bulan lagi ngambil yang di tahun pertama gitu. Nah, gue akan coba trik ini, nanti gue akan share ke kalian berhasil atau tidak gitu. Itu aja sih. Ini udah mau sampai di stasiun tempat gue kerja. Ya udah, mudah-mudahan kalian tercerahkan yang baru mau tahun kedua, atau kalian yang mau tahu struggle-nya pejuang visa kerja liburan di Australia. Ya seperti inilah gitu, harus perpanjang visa. Kalau udah sampai ke tahun ketiga udah nggak bisa lagi gitu, jadi 3 tahun maksimal. Oke, kalau gitu see you on the next video. Jangan lupa follow kita pe Instagram, kita pe TikTok, kita pe YouTube, ada di sini. Kita lupa di mana, but anyway, see you on the next video.